Oke, sekarang kita bakal bahas gimana cara menyelesaikan PD linear order ke n yang non-homogen ya. Nah, eh, in general gitu bentuknya kan yn, y turunan ke n tambah a1 y n-1 turunan ke n-1 tambah seterusnya gitu ya. Sampai ketemu any ya. Ini sama dengan ft ya. Kalau ft-nya nggak 0, ini namanya non-homogen ya. Nah, kita bakal cari cara buat menyelesaikan yang non-homogen gitu ya. Nah, eh, ada dua cara basically. Ada koefisien tak tentu ya. Sama ada variasi parameter. Mungkin kalian udah ingat ini di Mat 2A ya, karena pernah disentuh dikit. Variasi parameter. Nah, sekarang di video ini kita bakal bahas tentang koefisien tak tentu dulu. Oke, uh, teorinya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pakai orde 2 aja kali ya. Y ini. Ya, tapi seperti biasa nanti bisa digeneralisir ke orde tinggi gitu ya. Uh, kalau teman-teman mau cari solusi umumnya, itu ada dua part. Ya, solusi homogennya sama solusi kita sebut partikuler. Gitu ya. Uh, kalau solusi homogen itu ya yang bla 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 sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi YH double aksen tambah A1 YH aksen tambah A2 YH itu bakal sama dengan 0. Sedangkan YP ini khusus buat FT-nya ini. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita masukin gitu ya. Coba ya kita verifikasi. A1 YH tambah YP ya teman-teman. Kalau mau verify kayak gini. A2 YH tambah YP. Kalau teman-teman perhatiin kan ini kan sama dengan FT ya. Yang sebelah sini YH double aksen tambah A1 YH aksen tambah A2 YH. Itu kan sama dengan 0. Jadi sisanya ya teman-teman tinggal solve yang ini. YP double aksen, A1 YP aksen tambah A2 YP. Nah, cara solve-nya gimana? Kalau kita pakai koefisien yang tak tentu, kita basically nebak. Gitu ya. Contoh, uh, ya yang mudah aja. Y double aksen kurang Y sama dengan no. T kali ya. Oke, gimana nih teman-teman kira-kira? Kalau sama dengan T, kan tadi teorinya Y itu bakal terdiri dari solusi homogen tambah solusi partikuler kan ya? Solusi homogennya apa? Teman-teman udah tahu ya tadi ini pakai persamaan karakteristik R kuadrat min 1 sama dengan 0 ya. Artinya R-nya bisa 1 atau R-nya min 1. Nah, jadi solusi homogennya ya adalah E pangkat T C1 ya ditambah C2 E pangkat min T. Gitu kan ya? Oke. Sekarang kita bakal cari solusi partikuler ya. Ini memenuhi YP double aksen kurang YP sama dengan T gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa tebak gitu kira-kira apa ya YP-nya itu. Ya logika aja kalau misalnya ini T, wah YP-nya pasti bentuknya polinom gitu ya. AT tambah BT kuadrat tambah CT pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Coba ya kita kerjain gitu. YP aksen itu apa? A tambah 2BT gitu kan. Tambah 3C T kuadrat dan seterusnya, oke. YP double aksen sama dengan, wah, 2B tambah 6CT tambah seterusnya. Tapi jangan terlalu worry sama suku belakangnya, teman-teman. Ternyata pas kita cek gitu ya, YP double aksen itu kan, ya ini ya, 2B dikurangin A tambah seterusnya gitu ya.
Dikurangi YP-nya itu AT tambah BT kuadrat, sorry, dikurangnya, tambah seterusnya. Itu hasilnya bakal sama dengan T. Oke, kalau teman-teman perhatiin yang ada T-nya itu kan cuma ini ya. Tuh, B, yang ada, sorry, yang ini kan ya. Ini sama ini. Artinya A tambah 6C gitu ya, kali T, itu hasilnya harus sama dengan T. Tapi kalau teman-teman perhatiin kan artinya ini cuma satu T-nya. Sisanya yang B-nya itu B-nya itu kan 0 kan ya, 0 T kuadrat. C-nya itu juga 0 kan ya, 0 T pangkat 3 dan seterusnya. Jadi pangkat yang gede-gede ini, B, C, seterusnya ini nggak ada sebenarnya teman-teman. 0 gitu. Nah, ini bisa teman-teman ini ya, asumsi, bukan asumsi apa, teman-teman infer gitu. Oh, artinya seterusnya 0 gitu. Ya udah, ini juga 0 artinya. Artinya AT minus ya, minus AT, sorry, ada tanda minus ya. Minus AT sama dengan T, artinya A-nya sama dengan min 1 ya. Oke, oh sorry, minusnya di sini. Bisa kelihatan ya, teman-teman. Nah, jadi dapatlah YP-nya sama dengan min T. Artinya solusi umumnya itu ya, YH sama dengan YH. Y total ya sama dengan YH-nya tadi kan C1 E pangkat T, C2 E pangkat min T. Nanti ditambahin partikuler, partikulernya min T. Udah. Gitu. Ini bakal jadi solusi kita, teman-teman. Oke ya. Kalau gitu ya. Apakah benar tapi kan? Coba kita cek aja, masukin ke dalam sini gitu. Y aksen sama dengan C1T E pangkat T ditambah min C2 T lagi. Nggak usah ya T. C1 E pangkat T min C2 E pangkat min T ya. Ya, min 1. Y double-nya C1 E pangkat T tambah C2 E pangkat min T itu ya. Oke. Ini katanya Y double aksen kurang Y, artinya yang ini. C1 E pangkat T tambah C2 E pangkat min T. Dikurangi Y-nya itu kan C1 E pangkat T tambah C2 E pangkat min T. Min T itu kan benar ya teman-teman, ini habis. Ini habis, sisanya min T itu kan T. Itu betul sama dengan T. Oke ya, bisa ya. Jadinya bisa kita verifikasi gitu. Apakah benar? Ternyata benar. Tuh. Jadi kita tarik secara umum teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya FT-nya itu sama dengan polinom gitu ya, aku tulis A1T. Seterusnya, teman-teman ceknya ya YP-nya yang bentuknya polinom juga. Misalnya apa ya? A besar kali ya, A besar 1T. Nah, teman-teman cocokin nanti, masukin ke persamaan diferensialnya, terus cocokin apakah sama dengan FT. Nah, ada baiknya juga kayak, kan tadi ini ya, kalau YP apa YA double aksen kurang Y sama dengan T, oh YP-nya itu pangkatnya 1 gitu. Teman-teman ngebayang nggak kira-kira kalau Y double aksen kurang Y aksen sama dengan T gitu ya. Kira-kira pangkatnya berapa? 2 mungkin kali ya. Karena kalau 1 agaknya ini keburu nggak ada gitu. Maksudnya Y double aksennya kalau Y-nya YP-nya itu T aja gitu ya. Nanti YP double aksennya 1 gitu. YP double-nya 0. Udah keburu nggak ada gitu solusinya. Jadi mungkin biar aman teman-teman harus cek sampai T kuadrat gitu. Ya. Jadi teman-teman nebak-nebak lah solusinya. Misalnya dinalar dikit gitu. Oke ya, tapi biar aman mungkin teman-teman bisa cari kayak tadi gitu. Untuk meyakinkan diri kalau koefisien yang belakang-belakang itu udah pasti 0 gitu ya. Terus next, kalau FT-nya pangkat gimana? Pangkat PT. Ya, mungkin teman-teman bisa tebak juga, YP-nya itu sesuatu kali pangkat PT juga. Ya. Ya, kalau ini penjumlahan, ya pasti bakal penjumlahan juga dia.
Itu juga. Nah, bisa dicoba tebak. Dan misalnya kalau FT-nya sin sama cos gitu ya. Sin A2 cos. Nah, teman-teman bisa tebak ya, pasti berputar sama kosin-kosin aja gitu. Nah, teman-teman bisa cek sendiri apakah benar gitu. Dan balik lagi, ini tebakan ya teman-teman, kalau quotientnya tak tentu. Tapi mungkin aku mau ilustrasiin gimana kalau tanda kutip udah kita pakai gitu solusinya. Nah, contohnya ini nih. Misalnya Y double aksen kurang satu lagi kali ya. Nah, sama dengan E pangkat kurang Y sama dengan E pangkat T lagi. Nah, kan solusi homogennya tadi Y sama dengan YP tambah YH ya. YH tambah YP. Tadi kan solusi homogennya C1 E pangkat T tambah C2 E pangkat min T kan ya. Nah, sekarang kalau mau cari solusi partikular kan E pangkat T artinya harusnya bentuknya A kali E pangkat T kan ya. Tapi kan di sini udah ada gitu. Loh, jadi gimana? Teman-teman bisa tambahin lagi ah, ada T di depannya. Biar apa? Biar bebas linear gitu. Teman-teman bisa tebak kayak gitu. Nanti dia A T E pangkat T. Gitu ya. Atau kadang-kadang juga bisa kayak gini teman-teman. Pas dicari, sebenarnya aman-amannya gitu. E pangkat T-nya ini misalnya 2T gitu. Misal ya, misal. Terus A kali E pangkat 2T udah aman kan nebak kayak gini. Tapi ternyata A-nya itu 0. Loh, masa solusi partikulernya nggak ada gitu? Ya, teman-teman bisa tambahin satu lagi. A, B gitu ya. T, E pangkat 2T. Gitu, teman-teman. Jadi, bisa teman-teman tinggikan tanda kutip si ininya. Jadi, satu T, T kuadrat, T pangkat 3, dan seterusnya. Gitu ya. Teman-teman bisa coba cari. Ini mungkin aku contohin aja. Kalau kayak gitu artinya, gitu ya, kita bisa cari YP aksennya apa? A, gitu kan ya. E pangkat T tambah T E pangkat T. Setuju gak? Ya. YP double aksennya A juga. E pangkat T tambah E pangkat T artinya 2 E pangkat T ya. Tambah T E pangkat T. Oke. Artinya kita masukin ke persamaannya. A itu sama dengan, dikurangin dulu ya. Dikurangin Y-nya AT. E pangkat 2T. Dan teman-teman bisa perhatiin gitu ya. 2A E pangkat T tambah AT E pangkat T kurang AT E pangkat T sama dengan E pangkat 2T. Oh, ini habis. Bagus ya, T-nya habis karena kelihatan emang ini kan nggak ada suku T E pangkat 2T gitu. Oh, artinya A-nya itu sama dengan setengah ya. Betul gak? Oke, karena A-nya setengah, artinya ya udah solusi umumnya nanti Y sama dengan Y ini YH aku masuk tulis tambah YP-nya itu setengah T E pangkat T. Bisa teman-teman verifikasi sendiri ya nanti. Oke, ketika teman-teman masukin ke dalam sini. Oke, itu aja sih buat koefisien tak tentu. Intinya nebak, itu aja. Buat latihan coba teman-teman kerjain ini, gitu ya. Kurang y aksen sama dengan apa ya? Ya, T kuadrat lah ya. Nah, biar seru dikit 2T kuadrat. Terus bisa juga cari yang ini teman-teman. Tambah Y mungkin sama dengan sin T barangkali. Ya, teman-teman kebayang ya kesusahan ini nanti. Ini kan C1 sin T tambah C2 cos T ya. Tapi ini ada sin T, artinya teman-teman YP-nya mungkin bentuknya T sin T. Gitu. Teman-teman coba sendiri. Terus yang terakhir itu bisa ini mungkin ya. Y pangkat 3
kurang Y ya. Ini sama dengan, sorry, kurang 2, Y pangkat 2 aja lah, biar nggak repot nyarinya. Ini sama dengan E pangkat T ya. Atau bentar, biar variasi sedikit, E pangkat 2T. Nah, teman-teman ngeliat ya, di sini ini kan solusinya nanti E pangkat 2T C1 tambah C2 E pangkat 2T tapi nanti dikaliin T lagi. Artinya ini kan 2T juga. Teman-teman kebayang nggak cara gimana? Ya, of course nanti partikulernya A T kuadrat E pangkat 2T. Gitu nebaknya ya. Oke, aku rasa itu aja buat si koefisien tak tentu gitu ya.